Selamat siang, perkenalkan nama saya Aloysius Madun, asal Universitas Wijaya Putra Surabaya. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai negara sebagai subjek hukum internasional guna memenuhi tugas UAS dari Bapak Tommy Mikael, mata kuliah Hukum Internasional, Universitas 17 Agustus 1945. Baik, langsung saja. Negara sebagai subjek hukum internasional. Definisi. Menurut Charles Jenny Hyde, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip dan peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Kemudian, menurut Mochar Kusumadja mengartikan hukum internasional adalah sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum bukan negara atas satu sama lain. Pengertian hukum internasional itu sendiri hukum internasional adalah seperangkat aturan atau prinsip untuk melakukan hal-hal yang mengikat negara-negara beradab. Kemudian kita masuk ke subjek hukum internasional. Definisi subjek hukum internasional menurut Fayan Partiana dalam pengantar hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sementara menurut F. Sugeng Istanto dalam studi kasus hukum internasional yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara atau organisasi internasional dan individu. Kemudian pengertian secara umum subjek hukum internasional adalah pemegang dan pendukung hak dan kewajiban hukum internasional, termasuk memilih hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional. Kemudian kita masuk kepada negara sebagai subjek hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian, negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Kemudian, patokan standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk disebut sebagai negara seperti yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi Montevideo Pan-America, The Convention on Rights and Duties of States of 1933, yakni
The state is the person of international law shall pass the following qualification. Kemudian permanent population, kemudian definite territory, kemudian legal government and capacity to enter into international relation with their status. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat atau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kemudian saya akan menjelaskan bagian penduduk yang tetap. Maksudnya, penduduk merupakan kumpulan individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan kebudayaan, yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Kemudian ada 3 cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional, yaitu jus sanguinis, jus soli, dan naturalisasi. Jus sanguinis artinya cara penetapan melalui keturunan, sementara jus soli ditentukan oleh tempat kelahiran. Kemudian naturalisasi, suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian wilayah tertentu. Adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat atau bermukimnya penduduk negara tersebut. Kemudian pemerintahan. Suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan dianggap bukan negara. Pemerintah adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Kemudian saya akan melanjutkan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Menurut hukum internasional dan hubungan internasional, kecakapan negara dalam melakukan hubungan internasional adalah suatu keharusan bagi suatu negara guna untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Kedaulatan memiliki 3 aspek utama, yaitu aspek eksternal kedaulatan, kemudian aspek internal kedaulatan, dan aspek teritorial. Aspek eksternal kedaulatan yaitu hak bagi setiap warga negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. Sementara aspek interkedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut. Kemudian aspek teritorial yang berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kemudian kita masuk pada perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama di mana negara yang paling berperan menciptakan, sehingga secara tidak langsung negara adalah subjek hukum internasional yang utama. Prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk pada hak-hak warga, hak-hak negara.
Yang pertama, hak atas kemerdekaan pasal 1. Kemudian yang kedua, hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berbeda dalam wilayahnya. Kemudian hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain, pasal 5. Kemudian hak untuk menjalankan mempertahankan diri sendiri atau kolektif, pasal 12. Kemudian kewajiban-kewajiban negara. Kewajiban yang pertama, untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain yang tercantum dalam pasal 3. Kemudian kewajiban untuk tidak berperan sipil di negara lain yang tercantum dalam pasal 4. Kemudian kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang ada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, itu terdapat di pasal 6. Kemudian macam bentuk gabungan negara-negara. Yang pertama adalah negara federal. Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Kemudian yang kedua, gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk, yaitu uni real dan uni personil. Kemudian negara konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang, terima kasih.